Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Mami Yes. Kali ini saya akan berikan sedikit informasi untuk teman-teman semuanya bahwa kendaraan bensin berhenti dijual ataupun berhenti diproduksi di 2040. Jadi sesuai dengan info yang kami kutip dari Detik Finance bahwa pemerintah menyusun langkah untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission. Target ini akan dicapai pada tahun 2060. Salah satu caranya adalah menyetop penjualan motor dan mobil berbahan bakar bensin. Maka siap-siap kita semuanya untuk mendukung ke program ini. Maka pada tahun 2040 ya, kita harus sudah bersiap konversi kendaraan dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju atau berganti atau berkonversi ke bahan bakar gas ataupun hybrid atau listrik ataupun baterai. Penghentian penjualan kendaraan dengan bakar bensin ini akan dimulai pada tahun 2040. Tahapannya, motor bensin tidak boleh dijual pada 2040 dan mobil bensin di 2050. Perlu digarisbawahi, yang dilarang di sini adalah penjualannya. Bukan berarti penggunaan mobil pada tahun itu. Artinya kita harus bersiap bahwa mobil pada saat itu sudah tidak dijual lagi untuk yang berbahan bakar minyak. Tetapi bagi yang masih punya mobil dengan bahan bakar minyak masih boleh tentunya untuk berlalu lalang di jalan raya. Hanya saja tidak akan ada lagi mobil baru yang muncul dengan bahan bakar minyak. Di tahun 2040 bauran EBT sudah mencapai 71%. Tidak ada penjualan motor konvensional bauran EBT. Diharapkan sudah mencapai 87% di 2050. Dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional. Jadi upaya untuk mencapai nol emisi telah dilakukan sejak tahun ini, tahun 2021, bahkan di tahun 2000 kemarin awalnya adalah pemerintah sudah berupaya dengan mengurangi emisi gas buang, memperketat kendaraan-kendaraan yang menggunakan atau membuang gas ke udara dengan kepekatan yang berlebihan, yaitu dengan cara mengontrol emisinya. Upaya yang dilakukan mulai dari peningkatan pemanfaatan energi baru, pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu upaya adalah penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi ini. Untuk hal yang satu ini pemerintah punya target khusus di tahun 2030. Kemudian di tahun tersebut sudah ada penggunaan mobil listrik sebanyak 2 juta unit dan motor hingga 13 juta unit. Oke, kalangan industri otomotif pun merespon rencana ini. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, berdasarkan informasi yang didapat dari Kementerian Perindustrian, rencana penghentian penjualan kendaraan bensin ini akan diberlakukan dengan cara mengganti bahan bakar menjadi ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan bakar biofuel. Bahan bakar yang satu ini disebutnya berasal dari kelapa sawit. Perlu diketahui pula bahwa berbagai negara saat ini sudah membuat regulasi terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik. Norwegia misalnya, antara lain memberikan insentif bagi pembangunan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU
dan menyediakan sumber listrik dan parkir gratis di 400 stasiun. Kemudian ada lagi Jerman. Jerman membebaskan kendaraan listrik dari pajak tahunan dan membebaskan pajak kendaraan listrik selama 5 tahun. Hal ini untuk lisensi di bawah tahun 2020. Inggris juga membebaskan pajak jalan untuk kendaraan listrik dan memberikan subsidi hingga $8.000 Amerika Serikat bagi 9 model mobil listrik. Amerika dan India juga memberikan keringanan pajak terhadap kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia akan hadir dalam mendorong program percepatan ini karena pengalihan transportasi ke kendaraan listrik sudah menjadi keharusan. Pemerintah menginginkan Indonesia tidak akan hanya menjadi basis produksi, tapi juga basis teknologi. Saat ini semua instansi pemerintah yang akan terlibat sudah berkomitmen untuk mewujudkan program ini sesegera mungkin. Rapat pembahasan draft regulasi dihadiri semua pemangku kepentingan. Selain instansi-instansi pemerintah, hadir juga para pimpinan perusahaan otomotif. Mereka antara lain adalah Toyota Astra Indonesia, Indomobil Nissan, Astra Honda Motor, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motor Indonesia, Crane, dan Gates. Hadir juga asosiasi-asosiasi seperti Institut Otomotif Indonesia atau EOI, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, asosiasi industri seperti Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, dan Asosiasi Pengembang Kendaraan Listrik Bermerek Nasional atau Aglibernas. Salah satu kesepakatan penting dalam rapat ini adalah diusulkan pelarangan penjualan mobil dan sepeda motor berbahan bakar fosil mulai 2040. Pelarangan ini akan dimasukkan dalam regulasi program percepatan kendaraan listrik. Maka teman-teman semuanya, mari kita bersiap-siap untuk menghadapi perubahan zaman yang begitu sangat cepat ini. Demikian info yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menyongsong masa depan yang semakin nyata dan semakin hebat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!